Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Kata Rahman dan Rahim merupakan dua sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sering diucapkan oleh umat Muslim karena ada dalam kalimat basmalah. Kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala ada yang sempurna dan ada yang menyeluruh. Yang sempurna melimpahkan kebaikan untuk yang membutuhkan dan meminta pertolongan. Adapun kasih sayang yang menyeluruh diraih oleh orang yang berhak maupun yang tidak berhak, dunia maupun akhirat. Di dalam hadis diceritakan bahwa Nabi Adam berpesan kepada si putranya dengan 5 hal dan memerintahkan agar wasiat itu terus berlanjut kepada anak keturunannya. Pertama, katakanlah kepada anak-anakmu bahwa jangan merasa tenang dengan nikmat dunia, sebab aku pernah merasa tenang dengan kenikmatan selain surga, sehingga Allah tidak meridhoi dan mengeluarkanku dari surga. Kedua, katakanlah kepada mereka bahwa janganlah mudah terlena dengan keinginan wanita, sebab aku pernah terlena dengan keinginan istriku, sehingga aku memakan buah pohon di surga, yang olehnya sekarang aku menyesal. Ketiga, katakanlah kepada mereka bahwa tiap ingin melakukan sesuatu, hendaklah dia memikirkan akibatnya. Sebab andai kata aku terlebih dahulu memikirkan sebuah akibat, niscaya tidak akan ada musibah kepadaku. Keempat, ketika hati kalian akan gelisah oleh sesuatu, maka jauhilah sesuatu tersebut. Sebab saat aku hendak memakan buah pohon surga, sebenarnya hatiku gelisah, dan ternyata setelah memakannya aku tidak dapat mengembalikan keadaan sehingga aku menyesal. Kelima, bermusyawarahlah dalam tiap hal. Sebab andai saja aku bermusyawarah dengan para malaikat, niscaya tidak akan pernah terjadi apa yang saat ini aku alami. Tanbihul Ghafilin, Haramain halaman 88. Kesimpulan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tidak ingin hambanya melakukan kesalahan yang sama yang telah dilakukan oleh para pendahulunya, sehingga nampak rasa belas kasih sayangnya Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dalam pesan Nabi Adam kepada Sisi. Beliau dengan rasa kasih dan sayangnya memberi pesan baik kepada Sisi agar tidak melakukan kesalahan yang sama seperti pendahulunya. Diceritakan dari Muqatil, dia berkata bahwa di belakang gunung Qaf ada bentang bumi yang berwarna putih dan halus mirip perak. Bumi itu seukuran 7 kali besarnya dunia yang dipenuhi oleh malaikat. Sampai-sampai andai kata ada jarum yang jatuh, niscaya jarum itu akan mengenai mereka. Tiap tangan dari mereka membawa bendera yang bertuliskan La ilaha illallah wa anna rasulullah. Mereka semua akan berkumpul tiap malam Rajab di sekeliling gunung Qaf dan merendah diri kepada Allah serta berdoa kepada Allah untuk keselamatan umat Nabi Muhammad. Doa mereka adalah, Ya Tuhan kami, sayangilah umat Muhammad dan janganlah Engkau menyiksa umat Nabi Muhammad. Mereka berdoa seraya menangis dan merendah diri. Kemudian Allah berkata kepada mereka, Apa yang kalian inginkan? Kami ingin agar Engkau mengampuni umat Muhammad. Jawab para malaikat, Aku telah mengampuni mereka. Nawadir Haramain halaman 63. Kesimpulan, dalam cerita di atas mengisahkan bahwa di tiap malam Roja para malaikat akan berkumpul di sekeliling gunung Qaf seraya memintakan ampunan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Mereka merasa kasihan dan sayang akan umat Nabi Muhammad SAW. Sebab Allah, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, telah memberi rasa kasih dan sayang kepada mereka semua. Diceritakan, suatu ketika Nabi Isa alaihissalam berjalan dan bertemu dengan beberapa orang tukang buru yang sedang memasang jaring. Setelah jaring itu selesai dipasang, maka tidak lama kemudian seekor kijang masuk dalam perangkap jaring itu. Ketika kijang itu melihat ada Nabi Isa alaihissalam di dekat jaring itu, akhirnya Allah menjadikan kijang tadi dapat berbicara layaknya manusia biasa. Wahai ruh Allah, aku adalah kijang yang memiliki anak-anak yang masih kecil, sementara aku terjebak di dalam jaring ini 3 hari lamanya. Maka mintakanlah izin kepada tukang buru itu agar aku dapat kembali dan menyusui anak-anakku. Nabi Isa pun langsung bergegas untuk memberitahukan kepada pemburu
akan apa yang diminta oleh kijang yang terjebak di dalam jaringnya. "Hei Nabi Isa, kalau kijang itu dilepaskan maka dia tidak akan kembali lagi," kata pemburu. Kemudian Nabi Isa kembali ke tempat kijang terperangkap dan beliau memberitahu apa yang telah diucapkan oleh si pemburu. "Jika aku tidak kembali, berarti aku lebih buruk dari orang yang memiliki air di hari Jumat tapi dia tidak mandi di hari Jumat," kata kijang. Akhirnya Nabi Isa melepaskan kijang itu karena beliau telah percaya akan apa yang dijanjikan oleh si kijang. Dan tidak lama kemudian kijang pun datang karena takut untuk mengingkari janji. Melihat kijang telah kembali, Nabi Isa berlalu pergi dan saat dalam perjalanan beliau mendapatkan batang emas yang berwarna merah. Lalu batang emas itu hendak diberikan kepada tukang buru sebagai tebusan dari kijang yang ia tangkap. Setelah Nabi Isa pergi ke rumah si pemburu, rupanya kijang itu telah disembelih. Nabi Isa berkata, "Kau tidak akan mendapatkan berkah dari pekerjaanmu itu." Seperti orang yang terkena kutukan, akhirnya si pemburu itu mengalami apa yang Nabi Isa katakan. Nawadir Haramain halaman 39. Kesimpulan, seekor kijang pun masih punya belas kasih kepada anaknya. Sungguh Allah Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saat dia terjerat jaring saja masih memikirkan anak-anaknya yang belum ia susui. Melihat kejadian itu, Nabi Isa merasa iba dan kasihan lalu melepaskannya. Karena kijang berjanji seusai menyusui anaknya dia akan kembali kepada pemburu. Melihat bahwa kijang telah kembali dan berada di tangan pemburu, Nabi Isa dengan sifat kasih dan sayangnya ingin menebus hewan tersebut dari si pemburu dengan ganti emas. Namun karena pemburu tidak mempunyai rasa belas kasih, kijang itu telah disembelih, dan atas kejadian tersebut si pemburu tidak mendapatkan barokah dari pekerjaannya. Allah Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh dia menyeru kepada hambanya agar senantiasa berbelas kasih dan menyayangi kepada para makhluknya. Pelajaran yang dapat kita ambil bahwasanya segala perbuatan manusia pada dasarnya haruslah didasari pada cinta dan perdamaian. Cinta dan damai adalah esensi jalan Islam sebagai pengejawantahan dari ketundukan. Ajaran Islam dengan Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang memahamkan diri manusia agar selalu berbuat baik, belas kasih, rendah hati, lembut dan pemaaf. Dengan akal dan mata hati, maka sifat dan metamud seorang muslim adalah suasana hati yang cinta perdamaian dan cinta kearifan. Stabilitas emosi dan relatif dari seorang muslim melahirkan jiwa sufi, yakni condong kepada cinta, yang merupakan landasan dalam melakukan perbuatan secara indah, damai, dan santun. Dengan sikap itu, kapanpun dan dimanapun Islam selalu kompatibel dengan manusia di segala zaman, yakni menghargai nilai-nilai kemanusiaan sebagai aktualisasi bentuk menyayangi manusia. Menyayangi manusia, maka Allah akan menyayangi.